Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fatur Rahmah dari SD Wijaya Kusuma 01. Hari ini saya ingin merefleksikan mengenai tentang etika dan keterbatasan KA pada modul 3. Mari kita simak bersama-sama. Pertanyaan pertama, jelaskan dua keterbatasan utama dari KA yang Anda pelajari dan apa yang menjadi pendapat Anda tentang keterbatasan ini. Menurut pendapat saya, ketidakmampuan KA untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam, di mana KA memang mampu menghasilkan sebuah karya seni yang sangat indah. Namun, karya itu bukan berasal dari imajinasi atau kreativitas manusia, melainkan dari pola dan data yang sudah diberikan oleh programmernya. Kemudian yang kedua, KA juga mampu menganalisis suara ataupun ekspresi seseorang. Namun, KA tidak mampu memahami emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Disinilah pentingnya peran seorang guru di bidang pendidikan. Guru mampu memahami karakter dan emosional setiap siswa yang diajarkannya di kelas, agar materi yang diajarkan lebih mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, KA memang canggih, dapat membantu siswa dan guru menjalankan setiap tugas-tugasnya. Namun dalam hal ini, KA tidak mampu mengerti perasaan dan emosional siswa dan guru. Seperti itu jawaban yang pertama. Kemudian berikutnya, KA sangat bergantung kepada data kualitas tinggi. KA hanya bisa bekerja jika datanya lengkap. Namun jika data tidak lengkap dan tidak bervariasi, maka KA akan kesulitan memberikan prediksi dan data yang akurat. Menurut saya, keterbatasan ini memang penting disadari agar tidak menggantungkan keputusan penting sepenuhnya dengan KA tanpa pengawasan manusia. Hal ini tentunya akan banyak merugikan banyak pihak. Pertanyaan kedua, ceritakan bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah Anda. Menurut pendapat saya, keterbatasan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Jika sekolah menggunakan sistem KA untuk memberikan rekomendasi materi bahan ajar atau menilai siswa, maka bisa jadi ketidakadilan jika datanya tidak lengkap. Anak-anak yang gaya belajarnya berbeda pun bisa saja tidak terdeteksi. Perasaan dan emosi siswa tidak tersalurkan dan bisa saja hasil belajarnya tidak sesuai dengan tingkat pemahaman atau tingkat kecerdasannya. Terlebih jika banyak siswa yang mengerjakan tugas sangat bergantung pada KA, maka sudah pasti keterampilan berpikir secara komputasionalnya maka tidak terasah dengan baik. Ketiga, sebutkan dua prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya di sekolah Anda, dan berikan dua contoh konkret sesuai penerapannya. Menurut pendapat saya, prinsip etika yang saya gunakan adalah transparansi dan privasi data. KA memang harus bisa dijelaskan bagaimana ia membuat keputusan. Misalnya jika digunakan dalam penilaian, guru dan siswa harus bisa mengetahui dasar penilaiannya agar bisa dikoreksi jika ada kesalahan. Sedangkan untuk jenjang SD, penilaian bukan hanya sekedar dari penilaian tertulis, namun ada juga penilaian kognitif, penilaian sikap. Oleh karena itu, pendapat saya, KA tidak bisa dijadikan satu-satunya teknologi untuk menilai siswa. Kemudian poin kedua, yaitu prinsip etika berikutnya adalah privasi data. Data siswa yang dikumpulkan oleh privasi aplikasi KA harus dijaga keamanannya. Sebagai contoh, saat menggunakan platform seperti Quizizz, AI, atau ChatGPT, guru harus memastikan memasukkan data yang penting, tidak memasukkan data yang penting dan privasi. Hal ini dilakukan agar data siswa tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, KA bukanlah satu-satunya media pembelajaran yang aman digunakan di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, masih banyak lagi kegiatan lainnya yang bisa dijadikan sebagai alat peraga maupun media pembelajaran di kelas.
Demikianlah tadi refleksi etika dan keterbatasan KA yang sudah saya pelajari pada modul 3 pada pembelajaran hari ini. Semoga refleksi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan mohon dikoreksi jika ada kekurangan maupun kekhilafan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.